Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, malam hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang disebut di dalamnya nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan barakah insyaallah. Barakah yang sampai bukan hanya kepada kita, tapi sampai kepada keluarga kita dan kerabat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini dihadiri oleh para habaib kita, mudah-mudahan semakin barakah insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur insyaallah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan, wa minal mustahab al-muta'akkad ihya'u ma bainal isya'aini bi salatin wa huwa al-afdal aw tilawati qur'anin aw dzikrin lillahi ta'ala min tasbihin aw tahlilin aw nahwi dzalik. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan beliau, mengatakan termasuk perkara yang disunnahkan, termasuk perkara yang ditekankan oleh agama, yaitu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dihidupkan dengan apa? Dengan memperbanyak sholat. Itu adalah cara yang paling afdol. Menghidupkan antara maghrib dan isya dengan memperbanyak sholat itu yang paling afdal. Au tilawati Qur'anin, atau setelah sholat sunnah, sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah beberapa rakaat, tersisa waktu diisi dengan membaca Al-Quran sampai masuk waktu isya. Au dzikrin lillahi ta'ala, atau setelah sholat dan sholat sunnah menunggu waktu isya diisi dengan zikir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai isya, au tahlil, atau mengucapkan la ilaha illallah, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Beliau mengingatkan waktu yang penting dalam Islam, diantaranya antara maghrib dan isya. Ini jangan dibuat nganggur, walaupun itu tidak dosa, lebih-lebih dibuat lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau menyaksikan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kita masih ingat orang tua kita dulu kalau sudah adzan maghrib itu suruh matiin semua. Radio, TV semua harus dimati. Ya, sholat berjamaah, kemudian ada yang baca Yasin, ada yang baca rotib, ya. Ini bukan sekedar adat saja, bukan, tapi ini adalah perkara yang memang diatur oleh Nabi SAW. Jadi kalau antum pengen sukses, tiru orang-orang dulu, jangan tiru orang-orang sekarang. Kalau sekarang 24 jam anaknya dipegangi HP, HP-nya mati, TV-nya dihidupkan. Ya, alasannya biar orang tuanya leluasa bisa melakukan kegiatan. Ini beliau mengingatkan, hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Sebagian para ulama, juga guru-guru kita yang kita saksikan, itu kalau sudah salat maghrib berjamaah, mereka itu minimal salat 20 rakaat. Dalam 20 rakaat ini bacaannya macam-macam.
ada yang membaca ayat-ayat yang surat-surat yang panjang, ada yang membaca juz satu juz begitu sampai Isya. Para ulama yang lain di antaranya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu daripada wirid beliau antara maghrib dan Isya itu sholat awabin, kadang 6 rakaat, kadang 4 rakaat. Jadi dalam waktu maghrib itu ada sunnah qobliyah, 2 rakaat sebelum maghrib itu ada disunnahkan. Kemudian setelah sholat maghrib berjamaah disunnahkan sholat ba'diyah, maghrib 2 rakaat. Berarti 2 sebelum maghrib, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib. Nah di situ masih ada sunnah al-awwabin. Kemarin sudah kita jelaskan itu al-awwabin itu ya. Awwab itu orang yang kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat awwabin itu sholat sunnah di antara maghrib dan Isya itu dikatakan awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali ingat? Karena kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, karena waktu maghrib itu waktu sebagian manusia itu lalai. Lalai kenapa? Baru selesai amal kerjanya. Yang ngantor baru pulang ngantor, ya. Yang jadi karyawan baru selesai urusannya dan seterusnya. Jadi pulang ya sudah capek, pikirannya apa? Ya nyampe rumah makan, minum, istirahat, enggak mikir ibadah. Tapi ada manusia-manusia di waktu yang sama, di waktu maghrib, di saat manusia lalai, dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat sunnah 6 rakaat atau 4 rakaat, maka salat ini dikatakan salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali ingat di saat manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum keberatan mau 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, para ulama memberikan cara bahwa sholat awabin itu bisa digabung dengan qobliyah, bisa digabung dengan ba'diyah. Jadi begini Ustadz, begini Beb, maghrib itu sebentar waktunya langsung sholat berjamaah, ya sudah tidak apa-apa. Karena qobliyah, sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu itu bisa dilakukan setelah sholat fardunya, tidak masalah, karena waktunya masih ada. Jadi kalau langsung maghrib itu sholat berjamaah maghrib, setelah salam, zikir dan seterusnya doa, antum berdiri sholat 2 rakaat qobliyatul maghrib. Nah ketika takbir diniatkan sholat awabin juga, itu bisa sah. Jadi sholatnya tetap 2 rakaat tapi dapat 2 pahalanya. Pahala qobliyah maghrib, pahala awabin. Nanti setelah salam ketika antum berdiri sholat 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat itu diniati awabin juga. Jadi kalau antum rutin setelah sholat maghrib berjamaah, sholat qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, kemudian setiap rakaat tadi itu diniati awabin, maka tercatat juga di samping anda melakukan qobliyah ba'diyah, tercatat di situ buku amalnya bahwa fulan setiap habis maghrib melakukan sholat awabin 4 rakaat kalau rutin. Nah ini termasuk amal daripada sebagian ulama kita, di antaranya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau itu kalau setelah maghrib melakukan sholat awabin 6 rakaat atau 4 rakaat. Kalau antum mau 6 ya berarti setelah qobliyah yang diniati awabin juga salam, kemudian ba'diyah diniati awabin juga salam, berarti kurang 2 masih, tambahi awabin sendiri 2 rakaat berarti 6. Kalau mau mengikuti yang 6. Kalau mengikuti 20 ya lebih afdal lagi. Ini kelasnya orang-orang yang semangatnya tinggi seperti yang kita saksikan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dengan kondisi yang semi lumpuh lah gitu ya, di atas kursi roda. Beliau itu setiap habis maghrib masih sholat 20 rakaat. Kita yang sehat, yang masih muda, yang bisa keliling sampai mana-mana naik sepeda motor dan lain-lain, kadang-kadang kalah sama orang-orang tua itu, ya guru-guru kita radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bisa sedikit meniru daripada amal-amal mereka insyaallah. Juga kalau anda sampai di Hadramut Yaman sana,
Itu di masjid-masjid Kota Tarim itu antara maghrib dan isya diisi dengan membaca Al-Quran sistem tadarus. Ya, tadarus. Jadi keliling orang gini, duduk kayak kita gini, bawa Quran nanti ini baca satu makro, sebelahnya terus sampai isya. Ya juga mengamalkan apa yang ada di kitab ini. Setelah mereka sholat sunnah beberapa rakaat, kemudian langsung bawa Quran. Dan itu tiap malam. Jadi Al-Quran itu dibagi 7 sama mereka. Jadi seminggu sekali khataman Quran setiap masjid. Ini kalau dipraktekkan di sini bagus, barokah insyaallah Pak Suruhan. Ya. Termasuk mengamalkan isi daripada kitab. Terus zikirnya ya apa, Beb? Zikir ya sudah setelah sholat itu, termasuk zikir. Zikir sholat itu sudah masuk. Sholat sunnah kita lakukan, alhamdulillah kalau bisa istiqomah, kemudian baca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Nah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat." Barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib, dia melakukan sholat sunnah 6 rakaat, la yafsil bainahunna bikalamin, dengan catatan dia tidak ngomong, ya, tidak ngomong dengan orang di masjid, di mushola, dari tempat sholat itu. Jadi setelah sholat dia pindah tempat misalnya, kemudian sholat 2 rakaat salam, tidak ngomong dia, tidak ngomong sama orang. Berdiri lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 6. Adalna lahu ibadata 12 sanah, maka catatan pahalanya ditulis sama malaikat seperti pahala ibadah 12 tahun. Memang enak ya jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Amal yang sedikit pahalanya luar biasa besar. Cuman sedikit yang mau mengamalkan. Tapi kalau ini diganti uang misalnya, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib dapat uang 120.000, insya Allah banyak yang amalkan. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi, kita ini disuruh cari keberuntungan akhirat bukan duniawi. Tapi insya Allah dengan kita mengikuti Rasulullah, insya Allah dunianya datang nanti kepada kita. Insya Allah hidupnya diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warada aidan anna man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaah bunya lahu baitun fil jannah. Begitu juga datang penjelasan bahwa barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat seperti yang kita jelaskan tadi, apa pahalanya? Maka dibangunkan bagi dia rumah ada di surga. Kalau sudah disediakan rumah di surga, tidak mungkin masuk neraka orangnya. Ya, tidak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga. Kalau mau pasti masuk surga, ya amalkan ini apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita memahami bahwa pembangunan di surga malam ini masih berlanjut. Pembangunan kontraktor yang di sana itu jalan masih sampai detik ini. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi sholat maghrib, sholat 20 rakaat. Itu dibangun bagi dia, bangunan-bangunan yang besar. Sampai detik ini bangunan ada di surga itu tetap berlangsung, ya, tidak ada hentinya. Mobil jumlah secara ringkas kata beliau, fahadzal waqt min asyrafil awqat wa afdhaliha. Waktu antara maghrib dan isya itu menurut Islam adalah waktu yang mulia, waktu yang ada fadilahnya, keutamaannya. Maka kalau kita tahu seperti itu, hendaknya kita makmurkan waktu itu dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bawa diri kita masing-masing untuk menjauhi hal-hal yang tidak bernilai di waktu maghrib dan isya, lebih-lebih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Wa warada karahatun naum qabla salatil isya. Begitu juga kata beliau, kalau belum sholat isya jangan tidur, karena hukumnya makruh. Nek durung sholat isya ojo turu, ojo nyedek bantal, ojo nyedek guling. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang ini sengaja tidak sholat isya, tidur dulu, niatnya tahajud. Ini yang repot. Tidak sholat ente,
Enggak. Terus saya tidur dulu, nanti jam 2, jam 3 bangun, sholat isya sekaligus sholat tahajud. Kalau enggak seperti itu saya enggak tahajud. Wah, ini repot ini. Padahal datang penjelasan bahwa tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Fahdhar minhu. Kalau sudah dikatakan seperti ini, dijelaskan seperti ini, hati-hati, jangan tidur sebelum sholat Kenapa? Wa huwa min adatil yahud, itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi. Kita kan bukan Yahudi, Muslim, jangan tiru-tiru mereka. Segala yang dilakukan oleh orang Yahud, Nabi SAW berusaha untuk tidak sama dan mengajak umatnya supaya tidak sama dengan mereka. Nabi kita seperti itu usahanya, kok kita mau memper-memper mereka, orang-orang Yahudi ini. Dari pakaiannya, dari bentuk rambutnya, dari cara makannya, niru mereka. Jangan. Berarti Anda menyakiti, merusak misinya Rasulullah SAW. Dulu Nabi itu sholat menghadap Baitul Maqdis, dan orang-orang Yahudi ibadahnya ke sana. Tapi Nabi setiap sholat itu berusaha bagaimana mengambil satu posisi sekiranya menghadap bukan hanya ke Baitul Maqdis saja, tapi sekaligus menghadap Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi kalau Nabi sholat, misalnya ini Ka'bah, Baitul Maqdisnya di sana, nah itu nyari posisi kita menghadap Ka'bah juga menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena harapannya Nabi, saya tidak mau kiblatnya orang Yahudi, saya pengen punya kiblat sendiri. Sampai turun ayat Al-Quran yang mengatakan fala nuwalliyannaka kiblatan tardhaha, maka kami palingkan kiblat yang engkau ingini wahai Muhammad SAW. Kenapa? Nabi tidak mau sama orang-orang Yahudi. Kita sekarang ini mau mirip dengan mereka, berarti kita tidak semisi dengan Rasulullah SAW. Di antara adatnya mereka tidur di waktu isya awal-awal itu. Belum sholat ente tidur, jangan, sholat dulu, setelah itu tidur tidak masalah. Wa fil hadits man nama qabla salatil isya al-akhirah fala anamallahu ainah. Barang siapa yang tidur sebelum sholat isya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan bagi dia, matanya sulit tidur nanti. Penyakit apa? Insomnia gitu ya. Hati-hati, jangan kebiasaan belum sholat isya tidur, nanti kena penyakit nanti. Biasakan sholat isya berjamaah, kemudian setelah itu diisi dengan kegiatan apa yang bermanfaat, baru setelah itu istirahat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.